Baiklah Bapak Ibu peserta webinar, kita akan masuk ke sesi tanya jawab karena waktu kita sudah terpakai sebagian untuk penyampaian materi, maka kita mungkin hanya beberapa pertanyaan aja yang kita coba untuk bacakan untuk dijawab oleh pemateri. Ada pertanyaan yang masuk dari Jayani Nurdin, pertanyaannya untuk Pak Yoga Laksono. Pak Yoga Laksono tadi beliau menyampaikan keynote speech tadi ya, tapi kalau nanti mau dijawab oleh Pak Dasa juga nggak apa-apa. Biasanya kalau bekerja sama dengan instansi pemerintah langsung dipotong pajak tanpa diberikan bukti potong pajak. Ketika UMKM mau melaporkan pajaknya, UMKM tidak punya bukti potong. Ini bagaimana nih? Mungkin Pak Dasa bisa bantu, Pak. Pak Dasa bisa dengar nggak, Pak? Ya, dengar, Pak. Ya, gimana, Pak? Suaranya, Pak? Iya, ya. Ini ada pengalaman mungkin dari ini Ibu apa Bapak ya? Dari Ibu Jayani Nurdin, dia mempertanyakan, biasanya kalau bekerja sama dengan instansi pemerintah, dipotong pajak tanpa diberikan bukti pemotongan pajak. Ketika UMKM mau melaporkan pajaknya, UMKM tersebut tidak punya bukti potong, ini jadi kesulitan. Ini bagaimana nih Pak Dasa solusinya nih? Iya Pak. Baik Pak. Tadi saya sudah sempat jawab Pak di quiz dan answer-nya tadi, Q&A-nya tadi. Mungkin saya lebih memaparkan sedikit ya. Jadi mengenai pertanyaan Ibu Jaya ini tadi bahwa atas transaksi UMKM dengan bendahara instansi pemerintah, di sini kita lihat bahwa pelaku usaha UMKM itu nanti akan mempersyaratkan yang namanya surat keterangan atau suket PP 23 atas transaksi. Karena apa? Karena nantinya wajib pajak yang akan bertransaksi tersebut oleh bendahara instansi pemerintah akan diklasifikasikan apakah dia sesuai dengan mekanisme PP 23 yang akan dilakukan pemotongan 0,5%. Nah, jika tidak, maka transaksi tersebut akan kembali normal. Artinya apa? Jika transaksi itu berupa pengadaan, maka akan dikenakan yang namanya PPh pasal 22 atau tarifnya 1,5%. Ataukah juga terkait dengan misalnya jasa terkait dengan sewa atau terkait dengan PPh pasal 23 misalnya. Nah, akan dikenakan tarif 2%. Nah, itu ketentuan yang normal. Maka dari itu, sesuai dengan penyampaian mengenai aturan ketentuan PMK 59, di mana ketentuan PMK 59 tahun 2022 ini, di mana aturan PMK 59 memberikan kepada bendahara instansi pemerintah atas penyetoran yang dilakukan atas pemungutan atau pemotongan pajak yang dilakukan oleh bendahara instansi pemerintah, nantinya akan beralih setoran tersebut yang tadinya atas nama rekanan beralih ke atas nama bendahara instansi pemerintah. Pemotongan dan pemungutan dan penyetoran bahkan pelaporannya pun akan dilakukan oleh bendahara instansi pemerintah. Namun rekanan pula juga mempunyai kewajiban untuk melakukan yang namanya pelaporan juga. Jadi check and balance juga. Jadi masing-masing melakukan pelaporan. Jadi pelaporan di rekanan juga ada, namun pelaporan untuk pemotongan, pemungutan, baik juga penyetoran pajak maupun pelaporan juga berada di pihak dari bendahara instansi pemerintah. Namun ada hal yang diatur bagaimana mengenai pemotongan yang terkait bukan atas nama bendahara instansi pemerintah, antara lain misalnya ada transaksi pengadaan misalnya, transaksi pengadaan terus memiliki surat keterangan PP 23, maka PP 23 tersebut setorannya masih atas nama rekanan, bukan beralih ke atas nama instansi pemerintah. Jadi mungkin nantinya pelaku usaha UMKM ini tidak menerima bukti pemotongan, namun menerima yang namanya bukti penyetoran yang telah dilakukan oleh bendahara instansi pemerintah. Jadi bukan semacam bukti pemotongan. Kalaupun ada bukti pemotongan tersebut, sebenarnya misalnya terkait dengan transaksi lain, toh nanti juga pelaku usaha UMKM ini akan menghitung pajak yang telah dipotong tadi disesuaikan dengan omset yang telah ada. Dan nantinya juga akan terkait dengan berapa sebenarnya porsi pajak yang masuk terkait dengan omset pelaku usaha UMKM yang seharusnya dilakukan pemotongan 0,5% tadi. Nah, kalaupun dia memiliki bukti potong,
sebenarnya bukti pemotongan tadi ini malah akan artinya membawa ke penghitungan pajak yang sesuai dengan tarif pasal 17. Artinya penghitungan pajaknya beralih ke induk SPT yang di depannya, bukan yang berada di perhitungan pajak di lampiran di belakang untuk perhitungan porsi untuk penghitungan pajak penghasilan yang bersifat final terkait dengan peredaran bruto tertentu. Nah, ini yang membedakan. Jadi perlu tidaknya bukti potong sebenarnya dalam hal ini, kalaupun memang dari pelaku usaha menginginkan bukti pemotongan itu diberikan, oke, sah-sah saja. Namun yang perlu ditekankan di sini bagaimana pelaku usaha UMKM ini melakukan pencatatan secara mandiri, melakukan pencatatan pembukuan, baik yang telah tadi dijelaskan sebelumnya oleh beberapa pemateri tadi mengenai sistem pelaporan akuntansi tentang etap EMKM ataukah yang namanya pencatatan sederhana yang melalui aplikasi M-Pajak tadi. Nah, karena itulah yang dasar lebih terkait dengan pelaku usaha UMKM tadi. Jadi walaupun ada bukti potong, walaupun tanpa ada bukti potong, tetap pelaku usaha UMKM tersebut bisa yang namanya melakukan pencatatan secara mandiri terkait dengan perlakuan untuk penghitungan pajak atau pelaporan pajak di SPT tahunannya. Mungkin begitu Pak yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Dasa. Jadi Ibu Jayani Nurdin ya. Jadi intinya kan untuk UMKM ini penghasilannya kan dipotong pajak final. Sepanjang pajak penghasilan sudah dipotong pajak final, tentu Ibu nanti tidak ada kewajiban lagi untuk membayar kembali. Memang nanti secara administratif untuk keperluan administrasi Ibu butuh bukti potong. Nanti mungkin nanti di kantor pajak juga kalau nggak ada mungkin tercatat nanti Pak ya, pada saya sebagai bukti bahwa sudah di store nanti pajaknya, nanti bisa dimintakan nanti. Baik, yang pertanyaan kedua ada pertanyaan masuk dari Bapak Wirawan Wijanarko. Apakah dalam menghitung pajak tahunan UMKM di tahun berikutnya diperbolehkan untuk melakukan kompensasi kerugian seperti halnya PT? Ini supaya nggak semua diborong oleh Pak Dasa, ini bisa dijawab sama Pak Anas Cahyadi juga nih Pak. Silakan Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Jadi ini memang mengenai ketentuan perpajakan Pak ya. Jadi saya coba jawab Pak terkait itu. Apakah dengan UMKM ada kompensasi kerugian juga sebagaimana PT ya. Nah, pertama-tama mungkin kita pahami dulu bahwa kalau PT belum tentu bukan UMKM Pak. Jadi PT juga bisa jadi UMKM, kalaupun apa namanya, bukan PT, bukan berarti juga dia pasti UMKM ya. Jadi walaupun dia bukan PT, bisa jadi dia bukan UMKM juga. Jadi gitu. Jadi kita lihat UMKM atau non UMKM, atau bisa dikatakan yang menerapkan atau yang memenuhi kriteria pada PP 23 atau yang tidak memenuhi kriteria pada PP 23. Nah, jadi untuk menyimpulkannya, maka yang dianggap UMKM di sini yang dimaksud adalah yang memenuhi kriteria pada PP 23. Nah, pada PP 23 sendiri, pajak yang dikenakan pada UMKM adalah pajak final, ya yang saya pahami. Nah, pada pajak final ini, dia dikenakan pada peredaran brutonya. Ya, jadi 0,5% dikalikan peredaran bruto. Peredaran bruto mungkin yang belum terlalu paham, itu yang dimaksud yang sering disebut dengan omset. Ya. Jadi bukan dari laba atau rugi perusahaan. Ya, jadi misalnya dia punya omset 1 miliar, berarti 0,5% dari 1 miliar. Ya, atau berapa itu? 5 juta. Ya. Nah, tanpa melihat labanya berapa, ya, atau ruginya berapa. Nah, oleh karena itu, otomatis ketika perusahaan mengalami kerugian, ya, nah itu perusahaan tetap harus membayar pajak final tadi yang saya pahami seperti itu. Jadi 0,5% dibayarkan dari omset tanpa melihat apakah perusahaan laba atau rugi. Nah, kemudian tahun berikutnya, ya,
kalau perusahaan misalnya mau mengkompensasikan ya. Nah, kalau memang perusahaan masih menggunakan PP23 tadi ya, maka karena sifatnya adalah pajak final, yang saya pahami adalah tidak ada kompensasi. Mungkin nanti bisa diklarifikasi oleh Pak Dasa. Jadi tidak ada kompensasi kecuali wajib pajak itu mau mengalihkan perlakuan perpajakannya, tidak mau lagi menggunakan PP23 tetapi maunya menggunakan pasal 17 tadi ya, dengan menggunakan tarif normal. Nah, kalau tarif pasal 17 itu dikenakan atas laba kena pajak ya. Labanya jadi dilihat kalau misalnya memang dia laba ya tetap dikenakan pajak. Nah, tapi kalau dia rugi, nah kalau dari sisi perpajakan memang dia rugi, jadi nanti tidak dikenakan pajak. Begitu yang saya pahami, Pak ya. Mungkin bisa diklarifikasi Pak Dasa. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Anas Seadi. Pak Dasa ada yang mau ditambahkan, Pak? Iya. Baik, Pak. Jadi apa yang disampaikan Pak Anas kurang lebihnya seperti itu. Memang sudah betul apa yang disampaikan Pak Anas. Jadi saya menambahkan sedikit. Jadi mengenai yang namanya kompensasi kerugian memang yang namanya di SPT tahunan itu memang ada fasilitas untuk yang namanya menyediakan slot untuk yang namanya kompensasi kerugian. Namun kita melihat di sini kondisi mengenai pelaku usaha UMKM. Apa yang disampaikan Pak Anas tadi betul, bahwa UMKM ini kan penghitungan pajaknya adalah berada di perhitungan penghasilan di peredaran bruto tertentu atau penghasilan yang bersifat final. Nah, apabila wajib pajak mempertanyakan apakah bisa dipersamakan dengan PT. Nah, saya pertanyakan kembali, apa indikasinya, apa motifnya untuk memasukkan kompensasi kerugian tersebut. Karena jika memasukkan kompensasi kerugian tersebut, toh juga nantinya misalnya masuk ke dalam induk SPT. Induk SPT di bagian depan di induk SPT adalah perhitungan penghasilan neto penghitungan penghasilan neto fiskal yang akan memperkurangkan dengan kompensasi kerugian. Nah, sementara untuk pelaku usaha UMKM tidak diarahkan untuk penghitungan penghasilan neto fiskal, sehingga dia hanya untuk penghitungan penghasilan yang bersifat final. Nah, itu artinya kosong, dan artinya apabila kosong dia akan mengurangkan dengan kompensasi kerugian, dan nantinya akan muncul yang namanya penghasilan kena pajak yang menjadi lebih bayar di situ statusnya, dan akan merancukan lagi penghitungan SPT induk di format SPT PPh Badan. Jadi hal tersebut yang setelah disampaikan Pak Anas memang sudah betul arahnya. Jadi kalau pertanyaan seperti ini tidak perlu untuk mengkompensasikan kerugian tersebut, karena tidak ada gunanya juga untuk memasukkan nilai tersebut karena akan mengacaukan perhitungan SPT PPh Badan yang seharusnya arahnya untuk pelaku usaha UMKM tersebut adalah penghitungan penghasilan bersifat final, bukan penghitungan neto fiskal. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih pada saya. Cukup jelas ya jawabannya pertanyaan dari Pak Wirawan ya. Ini sebelum kita tutup sesi tanya jawab, saya bacakan satu pertanyaan terakhir. Mohon izin kepada Bapak Ketua IAI sebelum di closing. Jadi satu pertanyaan penutup yang disampaikan dari Ibu Sunarmin ya. Pertanyaannya, apakah UMKM yang sudah terlanjur dipotong PPh 23 dan sudah mempunyai suket surat keterangan bisa dipindah bukukan ke kewajiban pajak lainnya, misal ke PPh 21. Ini silakan Pak Dasa, ini pertanyaan terakhir ini. Iya. Baik, Pak Wisson, menjawab pertanyaan dari Pak Sudarmin tadi mengenai adanya kekeliruan misalnya terkait dengan wajib pajak UMKM tadi. Jadi kembali lagi bahwa apabila wajib pajak memiliki surat keterangan, pelaku usaha UMKM memiliki suket PP23 bertransaksi dengan bendahara instansi pemerintah misalnya, maka bendahara instansi pemerintah nantinya akan melakukan pemotongan berdasarkan tarif PPh PP23 atau 0,5% tadi. Nah, di sini kita lihat, mungkin ada kejadian, ada hal mungkin seharusnya WP ini bukan memiliki suket. Misalnya digambarkan saja, ataukah misalnya WP ini seharusnya dilakukan pemotongan klasifikasi WP tanpa memiliki suket, namun dia menyerahkan jasa dari orang pribadi, jasa oleh orang pribadi. Nah, terkait dengan penyerahan jasa yang dilakukan
oleh orang pribadi tersebut tidak dikenakan subjek pajaknya ke PP 23, walaupun mungkin tadinya dianggap memiliki suket, namun ternyata arahnya WP tersebut tidak memiliki suket. Jadi demikian, maka terjadi kekeliruan dalam penyetoran pemungutan pajak. Harusnya PPh 21 namun dilakukan penyetoran ke PP 23 0,5%. Nah, hal tersebut bisa dimungkinkan untuk dilakukan permohonan pemindah bukuan yang nantinya wajib pajak rekanan UMKM tadi berkoordinasi dengan bendahara instansi pemerintah untuk membuat format pemindah bukuan yang nantinya yang untuk bertandatangan di dalam permohonan pemindah bukuan tersebut adalah penandatangan si penyetor tadi atau si pemotong atau si pemungut PP 23 tadi. Dalam hal ini bendahara instansi pemerintah. Nah, nantinya apabila telah ditandatangani oleh bendahara instansi pemerintah, nantinya akan rekanan membawa permohonan tersebut ke yang namanya ke KPP, Kantor Pelayanan Pajak terdaftar di mana rekanan tersebut terdaftar. Jadi mekanisme hal tersebut diperbolehkan jika ada hal dimungkinkan memang terjadi kekeliruan dalam pemotongan atau pemungutan pajak, Pak Wilson. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Dasa atas jawabannya. Demikianlah tadi Bapak Ibu peserta webinar, kita sudah menyelesaikan sesi penyampaian materi dan juga kita sudah masuk ke tanya jawab. Kami menyadari mungkin dari waktu kita yang cukup singkat ini masih belum bisa untuk memberikan pemahaman secara sempurna, secara baik kepada Bapak Ibu peserta webinar. Namun demikian, kalau masih sekiranya masih ada pertanyaan tadi yang belum terjawab dan masih ada yang ingin ditanyakan, bisa nanti menghubungi ke Halo Pajak atau kepada IAI setempat, nanti akan dicoba dimediasi atau diberikan jawaban-jawaban terkait dengan pertanyaan-pertanyaan para peserta webinar, khususnya para UMKM. Baiklah Bapak Ibu peserta webinar, kita akan melanjutkan ke sesi yang berikutnya, yaitu penyampaian closing remarks dari Ketua IAI Wilayah Sulawesi Tengah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. M. Iqbal Abdullah, SE, MSI, AK, CA, CRP, CIISA. Kepada Bapak Ketua IAI, kami persilakan untuk memberikan closing remarks-nya, Pak. Terima kasih Pak Wilson atas kesempatannya. Alhamdulillah Bapak Ibu serta hadirin, kita sudah menyimak tadi beberapa hal terkait dengan UMKM, kaitannya dengan perpajakan dan kepatuhan di proses pelaporannya dan tentu saja nanti pada akhirnya di pungutan pajaknya. Kemudian kita sudah mendengarkan tadi beberapa peluang-peluang untuk kita saling bersinergi, teman-teman di IAI wilayah Sulawesi Tengah, kemudian teman-teman di pajak, kemudian di Bank Indonesia, serta di Dinas Koperasi dan UMKM, dan tentu saja teman-teman dari UMKM itu sendiri sebagai yang kita akan bermitra dengan mereka. Dalam konteks ini kami selaku Ketua IAI tentu saja sesuatu yang baik ini mudah-mudahan kita bisa implementasikan dengan cara berkolaborasi supaya bisa lebih fokus proses pengawalan kita ke UMKM, karena biar bagaimanapun juga UMKM adalah bagian dari soko guru perekonomian yang akan menopang aspek kemandirian bangsa kita. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih teman-teman di Halo Pajak, teman-teman di IAI, teman-teman pemateri. Mungkin insya Allah ke depannya materi-materi yang akan bersinggungan dengan pajak ataupun yang lainnya kita akan bahas dalam konteks yang berbeda. Akhirnya mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Sekali lagi Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu sampaikan menjadi sebuah kebaikan bagi kita semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Iqbal telah memberikan closing remarks pada webinar series hari ini. Dan saya juga sampaikan terima kasih kepada moderator dan pemateri webinar pada pagi hari ini. Pemaparan dan diskusi yang disampaikan sangat luar biasa. Semoga Bapak Ibu peserta webinar series pada hari ini bisa mendapatkan banyak bekal untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kami tutup acara pada hari ini, izinkan saya untuk memberikan kata kunci yang ketiga, yaitu kata kuncinya Palu. Saya ulangi untuk Bapak Ibu peserta webinar, kata kunci yang ketiga pada hari ini yaitu Palu. Oke, baiklah. Dengan diberikannya closing remarks dari Pak Iqbal, berakhirlah sudah rangkaian acara pada webinar series pagi hari ini. Kami atas nama pribadi dan mewakili panitia bekerja sama pada hari ini, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Dan untuk para peserta webinar series, jangan lupa diisi form SMC-nya dan diisi juga kata kuncinya untuk mendapatkan SKP-nya. Kurang lebihnya mohon maaf, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.